Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kita seringkali mendengar, wah hari ini sungguh membahagiakan, hari ini sungguh hari yang baik. Dan karena itu saya bahagia sekali. Menurut saya yang terjadi adalah sebaliknya. Bukan karena hari ini baik, maka saya bahagia. Tetapi karena hati saya bahagia, maka hari ini menjadi baik. Juga kita seringkali mendengar ungkapan bahwa hal ini mudah, saya yakin bisa menyelesaikannya. Mungkin yang terjadi yang sebenarnya adalah sebaliknya. Karena saya yakin bisa menyelesaikan, maka segala perkara menjadi mudah. Dan itulah yang disebut dengan to be, kemudian to do dan to have. Kita sendiri mengenal siapa diri kita. Kitalah cahaya itu yang memberi terang, bukan yang mencari terang. Ketika kita menyadari siapa diri kita kemudian bisa memancarkan energi sesuai yang ada yang terjadi di dalam. Karena sebetulnya apapun yang terjadi di luar adalah proyeksi dari apa yang terjadi di dalam diri kita. Maka kalau kita bahagia, kemudian kita menemukan kebahagiaan ada di mana-mana. Bukan karena semua orang baik maka kita tersenyum, tetapi karena kita tersenyum maka semua orang menjadi baik. Dan itu berarti bahwa kita sendiri memegang kuasa. Saya mempunyai kuasa untuk menciptakan kehidupan yang bahagia, yang damai, yang penuh dengan pancaran energi positif. Dan karena itu jalannya tidak sulit, yaitu memupuk energi positif yang ada di dalam diri kita. Dengan bersyukur, dengan merasakan kasih Tuhan yang tanpa batas, dengan menyadari bahwa Tuhan selalu mendukung, menemani, menyertai kita, maka kemudian kita penuh dengan sukacita dan memancarkan kasih Allah itu, sukacita itu kepada sesama kita. Kalau ada perasaan atau emosi yang negatif, kita menyadarinya, kemudian melepaskannya. Tidak menolak, tidak kemudian memendamnya, tetapi mengakui, menerima, dan kemudian menyadarinya. Ketika dibawa di dalam kesadaran, maka emosi, pikiran yang negatif itu hilang dengan sendirinya. Dan pada saat itulah kita menemukan kelegaan, kebahagiaan, dan kegembiraan. Yang positif kita pupuk dengan lebih sadar, mengalami dan merasakan kasih Tuhan, mengalami dan merasakan penyertaan, serta kedamaian yang berasal dari Tuhan, dan kemudian yang negatif-negatif kita lepaskan. Maka kemudian hidup kita menjadi penuh syukur dan sukacita. Dan pada saat itulah segala yang ada di sekitar kita, di sekeliling kita menjadi baik, menyenangkan, dan membawa damai. Jadi bukan pertama-tama mencari supaya mendapatkan, karena itu tidak tepat dan kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Tetapi justru menjadi sumber, itulah yang kemudian membuat kita bisa memancarkan energi positif, sukacita, dan rasa syukur. Siapa diri kita, itu yang menentukan dunia di sekitar kita. Apakah dunia yang membahagiakan atau dunia yang menakutkan, tergantung bagaimana kita menyadari diri ini sebagai siapa. Orang yang terus-menerus menyadari bahwa dirinya adalah pribadi yang takut, yang cemas, yang gelisah, maka kemudian akan terpancar keluar dan mengalami bahwa dunia ini memang benar-benar menakutkan. Jadi bukan karena dunia ini menakutkan maka saya takut,
Tetapi saya menyadari bahwa saya ini lemah dan terancam dan takut, maka kemudian menyadari bahwa sekitar kita sungguh menakutkan. Bahkan Tuhan bisa dialami sebagai pribadi yang menakutkan karena selalu menghukum dan selalu membalas. Berbeda dengan orang yang sungguh-sungguh menyadari bahwa saya mempunyai kekuatan untuk menciptakan dunia yang penuh dengan kebahagiaan, damai sejahtera, kesehatan, dan berkat yang berlimpah. Itu juga terpancar kepada dunia. Dunia sebagai tempat yang menyenangkan, penuh dengan peluang. Dan Tuhan juga dialami sebagai pribadi yang murah hati, yang selalu yang memberi yang terbaik kepada kita. Dan karena itu hidup kita berkelimpahan. Jadi tergantung bagaimana kita memandang diri kita sendiri. Dunia memandang kita sejauh kita memandang diri sendiri. Maka penting perjalanannya justru bukan keluar, tetapi ke dalam. Karena kita yang menjadi sumber. Kita temukan sumber sukacita dan damai kita yang berasal dari kesadaran akan kasih Allah yang selalu setia menemani kita. Kita selalu berada di dalam Tuhan, dan Tuhan menyelenggarakan hidup kita dengan bijaksana. Setiap peristiwa adalah peristiwa yang menakjubkan, karena kita selalu bersama dengan Tuhan, dan kita boleh ambil bagian, mengalami sebuah pengalaman yang setiap saat sungguh-sungguh berupa keajaiban. Dan dari situ kemudian kita merasakan sukacita, damai sejahtera yang berasal dari Tuhan, yang kemudian kita pancarkan keluar, sehingga dunia melihat kita sebagai sumber kedamaian, sumber belas kasih, sumber pengampunan, sumber sukacita, karena kita sendiri mempunyai kekuatan itu. Tuhan sendiri telah menganugerahkan segala yang perlu untuk kita menjadi bahagia, sehat, dan penuh pengharapan. Maka dari situ kemudian kita bisa menjadi terang, menjadi cahaya, menjadi garam yang mewarnai kehidupan orang-orang di sekitar kita. Maka saudara-saudari terkasih, sebetulnya yang terjadi bukan karena hari ini begitu indah maka saya bahagia, tetapi karena saya bahagia maka sepanjang hari ini merupakan keindahan yang menakjubkan. Jadi saudara-saudari terkasih, masuklah ke dalam, temukan siapa diri kita dan pancarkan itu, supaya kita tetap menjadi sumber, seperti yang didoakan oleh Santo Fransiskus dari Assisi. Di mana ada kebencian, saya membawa pengampunan, saya sumbernya. Di mana ada penderitaan, saya membawa penghiburan dan kekuatan, saya yang menjadi sumbernya. Dan kita bisa, karena Tuhan menyertai kita, dan Tuhan memberikan kemampuan yang kita butuhkan untuk bisa menjadi sumber damai sejahtera, sumber sukacita, sumber pengharapan. Jadi saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.